adanya temuan berbagai macam jejak-jejak peninggalan kuno di sebuah area persawahan di lereng Gunung Welirang. Di sini juga adanya temuan berbagai macam jejak-jejak peninggalan kuno di sebuah area persawahan di lereng Gunung Welirang, dekat dengan Gunung Penanggungan di Dusun Paras, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kita mendapati banyak pecahan-pecahan tembikar Majapahit, kemudian keramik-keramik Cina. Ada keramik Cina dinasti Sung, dinasti Ming. Di sini kita mengetahui bahwasanya di zaman kuno hanya ada 3 negara adidaya di dunia ini. Ketika Eropa masih berkubang dengan lumpur, masih terjadi kebekuan berpikir, maka di dalam dunia kuno ada 3 negara adidaya, yaitu di timur dinasti Tang, dinasti Sung, dinasti Yuan, dan dinasti Ming. Sedangkan di timur tengah ada Bani Umayyad, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah. Sedangkan di selatan kita mengetahui bahwasanya negara imperium besar itu adalah Sriwijaya, dinasti Sailendra, kemudian dilanjutkan Singasari dan Majapahit. Jejak-jejak perdagangan global antara Tiongkok, misalnya berbagai macam temuan keramik dinasti Sung atau dinasti Tang ini, kemudian berbagai macam keramik juga dari Asia Tenggara, karena di Asia Tenggara juga ada kerajaan Ayutthaya, Champa, Kemer, dan lain sebagainya. Juga memang keramik-keramik dinasti Sung dan dinasti Ming ini. Dinasti Ming juga terlihat dari motif ikan dan warna putih. Ini keramik dinasti Ming. Kita mendapati bahwasanya sedangkan keramik-keramik yang setengah tembikar ini dimungkinkan merupakan dihasilkan dari kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Sedangkan kerajaan Majapahit sendiri memiliki motif tembikar yang tidak hanya kemudian difungsikan sebagai profan atau wadah air, melainkan juga memiliki cita rasa seni yang tinggi dengan motif bunga teratai dan lain sebagainya. Juga adanya koin kepeng yang ditemukan di sini menandakan bahwasanya asrama atau mandala Kadewa Guruan di area ini dulunya pada zaman Majapahit. Kemudian kita mengetahui bahwasanya dinasti Tang yang didirikan oleh Kaisar Taizong, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Kaisar Taizong, mengalami perdagangan global yang sangat luar biasa sekali, menjangkau sampai Laut Merah. Begitu juga Selat Malaka. Kemudian Sriwijaya, Sailendra, Singasari, dan Majapahit juga kemudian diuntungkan dengan aktivitas perdagangan global dunia ini, karena letak Selat Malaka yang sangat strategis serta pantai utara Jawa. Kemudian dinasti Tang kemudian terjadi pergolakan berlarut-larut selama setengah abad. Kemudian Panglima Chao kemudian mendirikan dinasti Sung yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Kaisar Taizong. Setelah itu juga perdagangan semakin berkembang, tetapi kemudian ditaklukkan oleh Genghis Khan yang kemudian mendirikan dinasti Yuan yang besar pada masa cucunya Kubilai Khan, mengirimkan delegasi Mengki menuju Singasari agar Singasari tunduk kepada dinasti Yuan. Tetapi Singasari terlalu jauh dan terlalu kuat untuk ditundukkan. Kemudian dinasti Sung ini kemudian setelah digantikan dinasti Yuan, kemudian terjadi pergolakan untuk menggulingkan dinasti Yuan yang dipimpin oleh Chu Yuanzhang yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Kaisar Chu dinasti Ming bersama Ratu Ma. Setelah ini adalah masa-masa kejayaan di Tiongkok. Di Jawa pun dan di Nusantara pun masa-masa kejayaan itu bersamaan dengan Sriwijaya, Sailendra, Singasari, dan tentunya Majapahit. Asrama yang sangat luar biasa ini sekarang juga menjadi area persawahan ini, ya. Kita juga mengetahui bahwasanya perdagangan global yang kemudian banyak ditemukan keramik-keramik Cina ini, ya. Ini menandakan bahwasanya area ini merupakan area elit
para rohaniawan. Yang dulunya juga di sini ditemukan watu kandang, sebuah batu alam yang ditata sedemikian rupa membentuk altar dan punden berundak. Tapi saat ini sudah kita tidak mendapati lagi karena sudah berubah menjadi persawahan. Artinya memang bangunan yang ada di sini ini bersamaan dengan bangunan-bangunan yang ada di lereng Gunung Penanggungan maupun Gunung Welirang, yaitu pemujaan terhadap Parwata Girinatra, Parwata Girinata, serta adanya sebuah jalur antara Trowulan sampai kemudian Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Kemudian perjalanan ini disebut dengan perjalanan suci atau Tirta Yatra. Para bangsawan Majapahit, para pejabat yang sudah uzur, sudah pensiun ini kemudian memilih hidup untuk kemudian menjadi pertapa sampai kemudian menjemput moksa. Sangat aneh. Ya, di sini kita mendapati jejak-jejak kuno, antara lain itu, nah ini batu lumpang yang sudah sebagian terpendam. Nah, ini merupakan jejak batu lumpang. Yang sudah terpendam. Nah, ini terpendam, ini jejak batu lumpang. Di sini juga ada sebuah batu yang menyerupai batu candi, sangat luar biasa sekali. Alu. Nah, di sini banyak batu lumpang dan batu-batu candi. Lah, batu lumpangnya ini ada yang lubangnya kecil, ada yang lubangnya besar. Di area persawahan ini atau kebun ini juga batu-batu gandek ya, yang biasanya berpasangan dengan batu dakon atau batu lumpang ataupun batu-batu pipisan itu terserak di mana-mana. Oh, di sini nemu kayak ada bentuk kuburan gini, tengahnya bener gini ya, terus kok maesan ini loh, terus tak jaga ngene kabul.